Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya banggakan, pernahkah kalian merasakan satu momen ketika harus berbicara di depan banyak orang, tetapi tiba-tiba percaya diri itu menghilang? Tangan mulai berkeringat, jantung mulai berdetak lebih cepat, suara terasa gemetar, bahkan pikiran yang tadinya penuh dengan ide tiba-tiba terasa kosong. Jika kalian pernah merasakan hal itu, percayalah, kalian tidak sendiri. Banyak orang di dunia ini yang sebenarnya memiliki ide yang luar biasa, pemikiran yang hebat, bahkan potensi yang sangat besar. Namun sayangnya mereka tidak mampu menyampaikannya kepada orang lain karena takut berbicara di depan umum. Padahal teman-teman sekalian, kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking adalah salah satu keterampilan paling penting dalam kehidupan kita. Mengapa? Karena dalam kehidupan sehari-hari kita selalu berkomunikasi dengan orang lain. Kita menyampaikan ide, gagasan, pendapat, bahkan mimpi kita kepada orang lain. Dan semua itu membutuhkan kemampuan berbicara yang baik. Seorang pemimpin membutuhkan public speaking, seorang guru membutuhkan public speaking, seorang mahasiswa membutuhkan public speaking. Bahkan dalam dunia kerja, kemampuan berbicara seringkali menjadi salah satu faktor yang menentukan kesuksesan seseorang. Namun, ada satu hal penting yang harus kita pahami bersama. Public speaking bukanlah bakat sejak lahir. Public speaking adalah keterampilan yang bisa dipelajari dan dilatih. Artinya, siapapun bisa menjadi pembicara yang baik selama ia mau belajar dan terus berlatih. Teman-teman, dalam dunia public speaking ada beberapa metode yang dapat membantu kita berbicara dengan lebih struktur dan percaya diri. Metode yang pertama adalah metode manuskrip. Metode ini menggunakan naskah tertulis secara lengkap. Metode ini sangat membantu bagi pemula karena semua ide sudah tersusun dengan rapi sehingga kecil kemungkinan ada bagian yang terlupa. Namun jika kita hanya membaca naskah, terkadang penyampaian menjadi kurang komunikatif. Oleh karena itu, metode ini biasanya digunakan pada situasi-situasi formal seperti pidato resmi. Metode yang kedua adalah metode hafalan. Dalam metode ini, pembicara menghafal isi pidato yang akan disampaikan. Keuntungannya adalah pembicara bisa berbicara dengan lebih lancar dan dapat melakukan kontak mata dengan audiens. Tetapi, metode ini juga memiliki tantangan. Jika kita lupa satu bagian kecil saja, kadang kita bisa kehilangan alur pembicaraan. Metode berikutnya adalah metode spontanitas atau improvisasi. Metode ini dilakukan tanpa persiapan sebelumnya. Pembicara langsung berbicara sesuai dengan pemikiran yang muncul saat itu. Metode ini biasanya terasa lebih alami dan menarik, tetapi bagi pemula, metode ini tuh bisa menjadi cukup menantang karena membutuhkan kepercayaan diri dan kemampuan berpikir cepat. Dan metode yang sering digunakan oleh banyak pembicara profesional adalah metode extemporer. Metode ini tuh menggunakan kerangka atau poin-poin penting sebagai panduan dalam berbicara. Dengan metode ini, pembicara tidak perlu menghafal seluruh isi materi, tetapi cukup memahami satu ide pokok yang ingin disampaikan. Cara ini membuat penyampaian menjadi lebih fleksibel, komunikatif, dan lebih terarah. Namun teman-teman, berbicara depan umum bukan hanya tentang metode, ada beberapa teknik penting yang juga perlu kita perhatikan. Salah satunya adalah membuka pembicaraan dengan menarik, atau yang sering disebut dengan ice breaking. Pembukaan yang menarik akan membuat audiens merasa penasaran dan lebih fokus untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan. Selain itu, teknik vokal juga sangat penting. Seorang pembicara harus mampu mengatur pernapasan, volume suara, serta ekspresi saat berbicara. Suara yang jelas, intonasi yang tepat, dan ekspresi yang penuh energi akan membuat pesan kita lebih mudah dipahami oleh audiens. Tidak hanya itu, seorang pembicara juga harus mampu memahami siapa audiensnya. Kita perlu menyesuaikan bahasa dan cara menyampaikan dengan latar belakang orang-orang yang mendengarkan kita. Teman-teman sekalian, untuk meningkatkan kemampuan public speaking sebenarnya tidak ada rahasia khusus. Kuncinya hanya satu, yaitu latihan. Berlatihlah berbicara di depan cermin, cobalah merekam diri sendiri ketika berbicara, atau mulailah berbicara di depan teman-teman dan lingkungan kecil terlebih dahulu. Semakin sering kita berlatih, semakin terbiasa kita berbicara. Dan yang paling penting, jangan takut melakukan kesalahan, karena setiap kesalahan adalah bagian dari proses belajar.
Ingatlah bahwa semua pembicara hebat yang kita lihat hari ini juga pernah menjadi pemula. Mereka juga pernah gugup, pernah salah bicara, bahkan pernah merasa tidak percaya diri. Namun mereka tidak berhenti, mereka terus mencoba, terus belajar, dan terus memperbaiki diri. Teman-teman yang saya banggakan, bayangkan jika suatu hari nanti kalian mampu berdiri di depan banyak orang dengan penuh percaya diri, menyampaikan ide, inspirasi, dan motivasi yang mampu mengubah kehidupan orang lain. Itu bukanlah hal yang mustahil. Karena setiap orang memiliki potensi untuk menjadi pembicara yang hebat. Yang dibutuhkan hanyalah keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar, dan konsistensi untuk terus berlatih. Oleh karena itu, mulai hari ini jangan takut untuk berbicara, jangan takut untuk menyampaikan pendapat, dan jangan takut untuk mencoba. Karena bisa jadi satu kalimat yang kalian sampaikan suatu hari nanti akan menginspirasi banyak orang. Dan ingatlah satu pesan penting ini. Public speaking bukanlah tentang siapa yang paling pintar berbicara, tetapi siapa yang berani untuk terus belajar dan mencoba. Mulailah dari satu kesempatan kecil dan suatu hari nanti kalian bisa menjadi pembicara besar. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.